wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Madani dengan NIM P101221186 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari PPT saya yang berjudul kekurangan vitamin A. Baik, yang pertama itu ada pengertian vitamin A. Vitamin A adalah nutrisi esensial yang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan mata, kulit, serta sistem kekebalan tubuh. Vitamin A termasuk ke dalam kelompok vitamin larut lemak, yang berarti tubuh membutuhkannya dalam jumlah yang cukup. Tetapi kelebihan vitamin A dapat disimpan di dalam tubuh dan menyebabkan keracunan. Vitamin A memiliki beberapa bentuk, termasuk retinol yang dapat ditemukan di dalam makanan hewani, serta provitamin A, karotenoid seperti beta-karoten, yang dapat diubah menjadi vitamin A oleh tubuh. Sumber alami vitamin A meliputi hati, minyak ikan, kuning telur, dan produk susu. Beta-karoten dapat ditemukan dalam sayuran dan buah berwarna orange dan hijau tua seperti wortel, bayam, dan ubi jalar. Kemudian fungsi vitamin A. Yang pertama itu penglihatan. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata, terutama pembentukan rodopsin pigmen yang membantu penglihatan dalam cahaya rendah. Kemudian yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit dan jaringan selaput lendir yang berfungsi penghalang terhadap infeksi. Kemudian yang ketiga itu ada pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A juga memerlukan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh seperti sel-sel tulang, gigi, dan jaringan lainnya. Yang keempat itu reproduksi. Vitamin A juga penting untuk reproduksi dan perkembangan janin selama kehamilan. Yang terakhir itu ada metabolisme. Vitamin A juga mendukung fungsi normal metabolisme tubuh, termasuk penyerapan dan penggunaan nutrisi lainnya. Sumber vitamin A terdapat hati hewan, buah-buahan, kuning telur, susu dan produk susu, ubi jalar, minyak ikan, sayuran hijau daun, dan lain-lain. Kekurangan vitamin A. Yang pertama itu gangguan mata, penglihatan malam atau night blindness menjadi buruk, sulit untuk melihat dengan kondisi pencahayaan rendah. Yang kedua itu sereptalmia, mata kering dan iritasi yang sering diikuti dengan peradangan dan kerusakan jaringan mata. Yang ketiga itu keratomalacia, pelunakan dan melelehnya kornea mata yang dapat menyebabkan kebutaan permanen jika tidak diobati. Yang keempat itu masalah kulit kering dan bersisik, kerontokan rambut, dan lebih sering terjadi infeksi kulit. Kemudian yang terakhir itu gangguan pertumbuhan lambat pada anak-anak, kekurangan berat badan, dan rendahnya tinggi badan. Dampak kekurangan vitamin A, yang pertama itu kebutaan, kedua gangguan sistem kekebalan tubuh, ketiga gangguan pertumbuhan dan kembang, keempat mortalitas tinggi. Data yang mengalami kekurangan vitamin A. Penduduk dewasa Indonesia menunjukkan prevalensi defisiensi vitamin A sebesar 44,8%. Menurut WHO 2017, 60-80% dari AKB disebabkan BBLR karena calon ibu kekurangan vitamin A. Menurut WHO 2018, prevalensi bayi dengan BBLR yaitu sebesar 15,5%. Berikut gambar dampak kekurangan vitamin A. Yang pertama itu rabun senja, terjadi penurunan penglihatan saat senja. Yang kedua itu keratomalacia atau kornea kering. Yang ketiga itu xerophthalmia, konjungtiva dan kornea kering di mana terjadi kerutan dan kekeruhan dan pelunakan kornea. Yang keempat itu mata buta. Angka kekurangan gizi vitamin A. Penentuan angka kekurangan gizi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Kemudian kelebihan vitamin A. Apabila mengonsumsi vitamin A terlalu banyak dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan gangguan penglihatan, pusing, dan vertigo.
Kemudian upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Yang pertama itu konsumsi makanan yang kaya akan vitamin A. Yang kedua, suplementasi vitamin A. Yang ketiga, pengayaan makanan dengan vitamin A. Yang keempat, promosi ASI atau air susu ibu. Yang kelima, peningkatan kesehatan dan gizi. 6. Kampanye pendidikan kesehatan. Ketujuh, pencegahan penyakit infeksi. Kedelapan, suplementasi bayi dan anak-anak.